Halo kawan-kawanku semuanya, bertemu lagi di channel Jalan Sendiri ID. Dalam kesempatan kali ini, saya akan bercerita tentang perjalanan menapaki salah satu gunung yang dikenal sebagai Triple S-nya Provinsi Jawa Tengah. Dalam perjalanan kali ini, saya tidak berjalan sendiri. Karena sesuai dengan rencana, saya akan mendaki bersama seorang sahabat. Perkenalkan, namanya Oleg. Namanya mungkin terdengar asing. Akan tetapi, saya lebih akrab jika saya memanggilnya dengan nama tersebut. Dan asal kalian tahu, Oleglah juga yang sudah meracuni saya mendaki gunung. Oh ya, jika kalian melihat foto-foto saya yang ada di Instagram, sebagian besar foto tersebut adalah hasil dari bidikan tangannya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mendaki Gunung Sindoro yang terletak di Kabupaten Temanggung dan Wonosobo. Gunung dengan ketinggian 3.153 meter dari permukaan laut ini menjadi titik awal bagi kami pada pendakian pada tahun 2017 silam. Dan alhamdulillah, setelah sangat susah sekali mencocokkan jadwal dengan kesibukan masing-masing, akhirnya tepat pada liburan Idul Adha tahun ini, kami dapat bertemu dengan Gunung Sindoro lagi. Perjalanan kami awali dengan menerjang panasnya cuaca Pantura. Pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami pun melesat menuju kaki Gunung Sindoro. Tujuan kami kali ini adalah base camp Kledung yang terletak di Kabupaten Temanggung. Setelah berjalan melewati beberapa kabupaten, akhirnya sampailah kami di kaki Gunung Sindoro. Di sela-sela perjalanan, terkadang kami pun juga beristirahat sejenak. Dan seperti biasa, kami pun juga mampir untuk membeli logistik sebelum sampai di base camp. Sindoro, nada Dan udah. sesampainya di base camp, kami pun segera bersiap-siap. Karena kami sudah pernah mendaki lewat base camp ini sebelumnya, kami pun segera registrasi terlebih dahulu. Mengapa registrasi kami pilih pada awal pendakian? Karena sebelum naik, akan ada proses pengecekan barang bawaan. Dan agar lebih efisien, kami pun segera mengeluarkan isi tas. Dan setelahnya, barang bawaan kami pun dicek oleh petugas. Setelah semuanya selesai, kami pun mulai untuk packing ulang. Setelah semuanya siap, kami pun segera memulai pendakian. Ada hal yang menarik ketika kalian mendaki Gunung Sindoro via jalur Kledung ini. Dan kalian bisa naik ojek untuk menuju ke pos pertama pendakian. Sebenarnya kalian bisa memilih untuk berjalan kaki saja. Namun karena jarak dari base camp menuju ke pos yang pertama ini lumayan jauh, kami lebih menyarankan untuk naik ojek saja. Selain dapat menghemat waktu dan tenaga, kalian juga sangat diuntungkan. Berangkat dulu adik-adik. Diawali dengan melewati jalan pedesaan, kami pun mulai menembus keramaian. Tidak lama setelahnya, kami pun mulai melewati perkebunan warga. Dengan suasana yang sedikit berkabut, kami pun mulai memasuki pintu gerbang.
Perubahan trek yang semula berupa jalur makadam kini berganti menjadi jalur tanah. Terkadang jalur menjadi sangat ekstrim. Hal ini lebih disebabkan karena trek tanah cenderung akan sangat licin. Baru memasuki pintu hutan, kami pun segera melewati jalur yang menanjak. Baru akan sampai di pos 1,5, kami pun ditawari untuk lanjut untuk naik ojek hingga sampai di pos 2. Kami baru tahu, ternyata ojek Sindoro via jalur Tundung ini bisa sampai di pos 2. Karena kami tidak tergesa-gesa, dan juga saya ingin lebih menikmati suasana, kami pun akhirnya memutuskan untuk naik ojek sampai di pos 1,5 saja. Setelah sampai, kami pun kembali bersiap-siap. Ini edisi perjalanan kali ini saya jadi porternya ini. Barang-barang semua. Bohong. Ini tasnya isinya cuma pakaian ganti sama ya guys. Sebelum kita berangkat atau baik untuk hari ini dan besok tidak ada badai atau hujan dengan cuaca cerah. Untuk kedepannya kegiatan telah selesai, sudah mulai selesai. Gas. Berangkat dulu guys. Kita berangkat. Setelah berdoa, kami pun segera melanjutkan perjalanan. Perjalanan menuju ke pos 2 ini diawali dengan trek yang menanjak. Saya soalnya mudun, aku mungkin Melayu udah butuh kuwi lagi Tidak seperti jalur ketika menuju ke pos 1,5, jalur menuju ke pos 2 ini lebih didominasi oleh trek tanah. Sangat tidak tidak nyaman di dengkul. Overall jalurnya keren. Lanjut. So kuat. Nek trail kuwi kuat mungkin ada. Gini rawane. Cuaca terbilang ramah, dan jalur pendakian pun tidak terlalu sulit. Gimana guys, jalurnya guys? biasa Masih awal, belum panas. Tidak seperti biasa, jalur pendakian kali ini terasa sangat sepi. 10 menit. Sekarang udah jalan 230 meter dari pos 1,5 ini menuju ke pos 2. 16:13. Ini mau lanjut. Ini semangat molek. semangat, siap Oke, lanjut ya guys. Lanjut. Pukul rata guys. Dan tidak butuh waktu lama, akhirnya kami pun tiba di pos 2. Kami pun beristirahat sejenak. Sambil mengobrol tentang estimasi pendakian menuju ke pos berikutnya, kami pun juga membahas tentang nanti akan camp di mana.
stop aja. Misalnya selama menit. Saya jam berapa? Mau bawa paket. Terus basecamp pencet stop. Setelah dirasa cukup, kami pun segera melanjutkan perjalanan. Perjalanan menuju ke pos 3 ini diawali dengan jalur bebatuan yang lumayan menanjak. Tidak seperti jalur ketika menuju ke pos 2, jalur menuju ke pos 3 ini lebih didominasi oleh trek bebatuan. Sesekali, kami juga harus berpegangan pada ranting pepohonan. Masih semangat lanjut. Lanjut masih semangat. Ini jalurnya dari tadi berbatu dan juga banyak melewati lorong-lorong, dan semisal cuaca lagi panas, kalian tidak akan begitu kepanasan ketika melewati jalur ini. Dan so far masih semangat. Opo? Badhe beda no ceritane no. Karena jalur yang lumayan menguras tenaga, kami pun juga harus sering berhenti untuk istirahat. Kami pun juga bersyukur karena cuaca terbilang ramah. Yaudah nih, mau lanjut menuju ke pos 3. Yuk. Meskipun jalur pendakian tidak dapat dikatakan mudah, namun jika kalian melewati jalur ini, kami sarankan untuk selalu berhati-hati. Semakin lama, trek pada jalur pendakian menuju ke pos 3 ini cenderung semakin berat. Kenal kepala main. Hal ini pun ditambah karena kalian juga perlu waspada ketika melewati batang-batang pohon yang melintas di jalur pendakian. Turun mas. Naik ya? Iya. Turun aja yuk. Kenapa? Masih jauh loh. Gak apa-apa. Dari mana? Demak. Oh cuma berdua? Iya. Belakang ada. Belakang masih ada lagi? Iya masih ada. Mau kan mana pos 3 atau Sandas? Sandas. Mending pos 3 mah samaan. Rame? Aman babi ya. Oh. Ya udah. Siap bang. Rame. Mosok. Paling dah. Kon menang. Belum. Iya. Rumah ya? Hah? Rumah. Halo mas. Hari. Di atas ada orang nggak? Ada banyak. Banyak. Oh iya. Aman. Bro. Di bagas aja. Oh. Bagas rame. 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 Lagi OP di atas.
Mari. Semangat. Mari. Setelah berjalan menanjak hampir 1 jam, akhirnya kami pun tiba di pos 3. Ye. Iya, anun kene. 3. Jalan 56 menit, sekarang jam 3:30. Sekarang lanjut menuju ke pos 4. Nih Kak, mari. Pos ini cukup nyaman. Dan kebetulan warung juga sedang buka. Kami pun segera melanjutkan perjalanan. Budan enak ngelut ning omah no. Ngelut daging. Dewe entuk pora. Entuk biasane. Nggon sapa? Beja. Masjid. Biasanya nang anu. Tadi udah jalan 56 menit. Ini sekarang mau lanjut menuju ke pos Sunrise Camp. Ya udah, ikuti terus perjalanan saya menuju ke Sunrise Camp. Yus. Tanjakannya curam banget. Pada awal pendakian, kami pun harus melewati tanjakan. Dengan kemiringan yang sangat curam dan dengan bantuan tali, kami pun dibawa menuju jalan yang terus menanjak. Tidak sampai di situ saja, jalur pun juga sangat licin. Oleh sebab itu, selain fokus pada jalur pendakian, kami pun juga harus bisa menjaga keseimbangan. Dengan jarak yang tidak begitu jauh, kami pun akhirnya tiba di pos Sunrise. Sunrise Camp. Puncak kayak ngawur. Tanjakan apa kayak? Guys. Jangan gini, panas ya. Ini panas. Nanjak. Oh, ada temennya ternyata. Mari. Perjalanan yang kami tempuh sekitar 15 menit. Sangat tempuh intinya. Di pos Sunrise ini, cuaca lumayan cerah. Karena lahannya yang terbuka, kami pun mulai memilih lokasi yang agak sedikit terlindung untuk mendirikan tenda. Perlahan sore pun berganti menjadi malam. Dan setelah mendirikan tenda, kami pun mulai memasak. Masak. Maulek. Koki gunung guys. Jika butuh koki, salah usakeh kok lawe ya. Penting nasi goreng. Mundur nih wi. Tisune kono kene re.
Mantap. Oleh kata oleh mantap. Seberes berbincang dan melakukan persiapan untuk summit attack esok hari, kami pun memutuskan untuk segera beristirahat. Namun di luar dugaan, kami pun dihadapkan pada situasi yang menegangkan. Tiba-tiba, serasa ada segerombolan orang yang sedang berlarian di sekeliling tenda kami. Ketok. Ketutupan Dan ternyata, setelah kami cek kondisi di luar tenda kami, ternyata ada segerombolan babi hutan yang sedang berkeliaran. Penghuni. Gede. Tapi mus ketok.